teman-teman, balik lagi kita kembali berjumpa di channel Ngobrol Olahraga. Hari ini kita mau kasih update terbaru ya di kompetisi The World Games ya, dimana The World Games ini seperti Olimpiade ya, diadakan 4 tahun sekali dan sangat banyak ya, puluhan olahraga, sangat banyak olahraga yang dilombakan. Peserta yang ikut juga lebih dari 100 negara ya dari seluruh dunia. Jadi The World Games ini bisa dibilang mini Olimpiade ya, dimana memang bekerja sama juga diadakan oleh Komite Olimpiade juga. Ini ada update mengenai panjat tebing ya, dimana panjat tebing sudah melewati 2 hari ya. Kita akan berikan update-nya. Sebelum itu boleh dong kasih subscribe-nya terlebih dahulu ya teman-teman, membantu kita lagi kejar 1000 subscriber. Jadi di hari pertama kemarin ya, itu sudah selesai itu di individual ya. Jadi di kompetisi individual ternyata Indonesia harus puas dengan paling jauh hanya menjajak ke semifinal saja ya. Bahkan tidak mendapatkan podium sama sekali ya, tidak dapat juara 3 juga gagal ya. Itu ada di Desak Made, di mana para wakil Indonesia ya semuanya kebanyakan harus mengalami kekalahan di ronde pertama di 16 besar ya. Hanya Desak Made dan juga Raharjati Nur Samsa saja yang berhasil lolos dari babak pertama. Nah, jadi cukup kurang memuaskan ya, kurang maksimal untuk di individual. Jadi kita cepat saja ya, setelah dari individual hari ini tetap individual ya, tapi ini adalah yang format terbaru yaitu 4 lane ya, dimana ada 4 lajur yang manjat langsung 4 sekaligus. Jadi di setiap babak dari 4 yang lolos 2 ya, kecuali di partai final, di partai grand finalnya dari 4 langsung dapat juaranya ya, yang tercepat juara 1, yang cepat nomor 2 juara 2, cepat nomor 3 juara 3, yang nomor 4 ngaplo. Nah, agak kasihan ya kalau yang nomor 4 ya masuk di final tapi tidak mendapatkan medali sendiri. Nah, jadi untuk Indonesia sendiri sangat bagus ya. Kali ini dimana di setiap Grand Finals ada 2 wakil. Jadi di putra di Grand Final ada 2 wakil. Di putri juga di Grand Finalnya ada 2 wakil. Kalau ada 2 wakil otomatis sudah terkunci pasti mendapatkan medali minimal ya. Nah, jadi Indonesia kali ini berhasil mendapatkan medali yang sangat bagus ya. Lengkap, ada emas, ada perak, ada perunggu. Semuanya dapat satu ya. Tapi kita bahas dulu yang salah satu yang cukup menyakitkan hati ya, di mana Fredrik Leonardo sebagai juara Olimpiade tahun lalu harus mengalami kekalahan di ronde awal karena false start ya, atau startnya terlalu cepat. Kalau kita lihat di replay ya, startnya setelah bunyi ya, setelah bunyi bel. Tapi memang kalau di olahraga itu sudah ada sainsnya memperhitungkan seberapa cepat refleks manusia ya. Jadi kalau nggak salah itu 0,99 detik kalau saya nggak salah ya. Jadi kalau di bawah itu walaupun setelah bunyi, kalau di sini pakai bel ya tit tut kayak gitu, kalau di lari pakai tembak pistol ya dor gitu. Nah, walaupun setelah dor baru lari, tapi kalau di bawah dari batas refleks manusia kecepatan reaksinya, maka itu dianggap false start. Nah, jadi harus mengalami diskualifikasi lah hitungannya kalau false start ya untuk Fredrik Leonardo. Lalu siapa saja yang berhasil juara untuk Indonesia di sektor putra ya, harus kurang maksimal ternyata di final, di mana hanya mendapatkan perak saja oleh atas nama Kiromal Katibin ya, di mana Kiromal Katibin ini pernah memecahkan world record juga ya untuk speed tercepat di climbing speed ya. Tapi kali ini harus puas dengan perak, sedangkan temannya Raharjati Nur Samsa yang juga masuk final ya, ternyata belum berhasil mendapatkan medali sama sekali. Padahal dia adalah juara dunia terakhir ya untuk di kompetisi World Cup. Yang paling terakhir itu dijuarai oleh Raharjati Nur Samsa dan kebetulan mengalahkan Kiromal Katibin di final pada waktu itu ya. Jadi untuk Raharjati Nur Samsa masih harus puas dengan posisi keempat, tidak mendapatkan podium. Nah, bahkan kecepatan Raharjati waktu itu sangat kurang ya, jauh di atas 5 detik ya. Kalau performanya maksimal seharusnya bisa mendekati 4,8 untuk Raharjati, atau bahkan 4,7 juga bisa disentuh ya. Lalu selanjutnya untuk di putri ya, di putri Indonesia sangat bagus. Ada 2 wakil yang lolos ke babak final, ada Salsabila dan juga Desak Made. Dan seperti yang kita bilang ya, Desak Made sangat konsisten waktunya di setiap babak, waktunya kurang lebih hampir sama ya. Dan berhasil mendapatkan medali emas dan perunggu, di mana medali emas didapatkan oleh Desak Made dan medali perunggu didapatkan
oleh Salsabila. Sangat tipis ya, terutama Salsabila dalam mendapatkan medali perunggunya ya, dimana teman-teman bisa lihat ini ya, juara 4-nya itu berbeda 0,05 kalau nggak salah ya, bukan 0,5 lagi, 0,005. Jauh, sangat tipis sekali ya, betul-betul kalau istilahnya kalau di panjat tebing foto finish ya, harus sampai di slow mo apa segala macam. Untuk teknologi sudah canggih, jadi sampai 0,0 berapa pun bisa keluar. Nah, jadi menang sangat tipis ya untuk Salsabila mendapatkan medali perunggunya, sedangkan untuk Desak Made waktunya cukup jauh ya dari yang peringkat 2, jadi sangat nyaman mendapatkan medali emas. Nah, dengan begini Indonesia sudah mengantongi 4 medali emas ya, kemarin dari perahu naga sudah 3 ya, kali ini dapat 1 dari panjat tebing 4 lane. Nah, jadi panjat tebing belum selesai ya, besok masih ada pertandingan lagi yaitu estafet, panjat tebing estafet. Kalau kita lihat dari 4 lane ini sangat meyakinkan Indonesia ya, karena bisa ada 2 di 4 lane ya, 4 yang bertanding di grand final bisa ada 2 dari Indonesia ya. Jadi untuk estafet akan sangat meyakinkan untuk Indonesia, karena seperti yang saya bilang ya, Indonesia itu 4 wakilnya yang ikut itu betul-betul jago semua ya, nggak ada yang weaklingnya, istilahnya bebannya nggak ada gitulah. Jadi 4-4-nya semuanya sangat bagus, jadi harapan kita sangat besar untuk di estafet bisa mendapatkan emas. Nah, jadi jangan lupa ya, kita dukung terus untuk kontingen Indonesia. Besok panjat tebing akan bertanding lagi, kita tonton, kita dukung ya teman-teman. Bagi yang tertarik untuk nonton, bisa dicari ya di website resmi The World Games, itu gratis, bisa langsung nonton aja streamingnya. Biasa pertandingan kualifikasinya agak pagi ya, jam 8-an gitu kualifikasi. Kalau partai puncaknya dari 16 besar sampai final itu biasa sekitar jam 4. Nah, jadi teman-teman bisa pantengin ya nanti ya kapan pertandingan akan dimulai. Sekian aja update untuk hari ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.